Masing CGP mendapatkan waktu itu 25 menit. Seluruh CGP harus menjalankan peran sebagai coach, nanti gantian, sebagai coach, sebagai coachee, dan sebagai pengamat. Setiap kelompok memerankan 3 kasus, kelompok ini akan memerankan 3 kasus tadi, nanti bergilir kasus 1, berikutnya kasus 2, kasus 3, dan lanjut lagi ke kasus 2. Seperti yang saya sudah berikan kemarin, penjelasan pembagian pembagian praktek coachingnya. Terus masing-masing di setiap akhir praktek coaching nanti di satu kasus pengamat menyampaikan hasil pengamatannya. Berikutnya masing-masing CGP mengunggah rekaman praktek coaching yang dijalankan ketika berperan menjadi coach. Nah, file yang akan diunggah di LMS itu mohon dengan sangat menuliskan nama lengkap. Jadi modelnya begini Bapak Ibu, formatnya ada nama lengkap, tidak pakai dalam kurung ya. Nanti nama lengkap terus garis datar CGP angkatan 3. Jadi tertulisnya begitu. Karena setiap Anda mempraktikkan semua kasus itu ya. Nanti kalau misalnya tepat waktunya itu menjadi 25 menit, nanti bisa dipilih yang mana yang akan diunggah di LMS. Oh begitu ya Bu? Ya boleh. Tapi harus jadi coach. Ya, berarti itu orang yang harus jadi coach Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini saya berperan sebagai coach, kemudian si Pak Yupi sebagai coaching. Di sini kami mengambil kasus 2 ya. Boleh dimulai Pak Yupi? Boleh Pak Nasar. Selamat siang Pak Nasar. Yupi, selamat siang nak. Silakan duduk. Hari ini kita akan berdiskusi ya. Mungkin sedikit lama karena akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Oh, begitu ya, Bapak lihat begitu ya. Iya Pak, saya memang saya lagi mencari yang bisa untuk berbicara dengan masalah saya Pak, masalah yang saya hadapi. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nasar sudah mau atau sudah bersedia membantu saya. Iya, itu sebabnya saya memanggil Yupi ke sini. Jadi, apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita saat ini? Oh, begini Pak, yang saya ingin dari diskusi saat ini Pak, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Terus, selain solusi ada lagi yang perlu saya bantu? Ya, begini Pak, saya masih bingung. Kenapa saya merasa diperlakukan itu tidak adil oleh seorang guru matematika. Saya ingin tahu apa penyebabnya sehingga guru itu perlakukan saya tidak adil. Oh begitu. Coba kamu ceritakan kepada Pak Guru apa yang kamu rasakan saat ini. Ceritakan dulu. Ya Pak, tadi saya merasa tidak nyaman ketika saya belajar pelajaran matematika, apalagi diajarkan oleh Bapak itu guru matematika. Oh, jadi apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman Pak? Menyaman Yupi? Saya merasa
Guru matematika itu sepertinya dia pilih-pilih kasih, sehingga nilai yang diberikan kepada saya ketika saya mengerjakan soal itu nilai yang diberikan kurang memuaskan, tidak Oh, terima. maksudnya kamu merasa diperlakukan tidak adil begitu menurutmu? Iya Pak, saya eh, waktu guru menjelaskan itu saya perhatikan baik-baik Hmm, ketika Pak Guru itu menjelaskan materinya, hmm, dan dari hasil penjelasan itu saya mengerti hmm. materi itu, tapi kok nilai yang diberikan kepada saya itu menurut saya kurang memuaskan. Ah, masa bisa begini? Oh, begitu. Oke, coba jelaskan lebih detail lagi kepada Bapak ya, bahwa kamu diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut seperti apa ya? Boleh kamu ceritakan? Ya, begini Pak. Ketika guru tersebut mengajarkan Ya. materi matematika Pak, ketika di apa ya, pertengahan-pertengahan dijelaskan, saya selalu disindir uh, karena saya itu kurang cepat memahami materi katanya yang Oh, Bapak ajarkan. Kemudian yang saya tidak terima lagi dikaitkan dengan karena kenapa tidak cepat memahami materi, karena saya tidak mau mengikuti les privat yang dibuat di rumahnya, dan eh, teman-teman yang mengikuti les privat yang sekelas dengan saya itu mereka itu selalu dipuji-puji-puji, wah, dipuji-puji terus Pak. oh, begitu ya. Bapak mau tahu, apakah Yupi memang kurang cepat memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut dibanding dengan teman-teman yang mengikuti les privat? Jangan-jangan seperti itu, Yupi. Ya sih Pak, tapi Pak begini, tapi saya tetap mengerti materi yang diajarkan. Buktinya saya mengerti Pak, saya bisa mengerjakan itu soal yang diberikan. Teman-teman saya yang ikut les itu menjawab, saya juga bisa menjawab Pak. Oh, begitu ya. Oh, ketika kamu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tersebut, siapa yang cepat selesai mengerjakannya? Apakah kamu atau teman yang ikut les privat itu? Oh ya, kalau yang belum selesai Pak, teman-teman yang mengikuti les privat, tapi kemudian beberapa menit kemudian, ya mungkin 1 menit, ya saya menyusul mengantarkan juga. Mereka teman-teman itu pastilah cepat selesai Pak, kan sudah diajarkan terlebih dahulu ketika les privat oleh Bapak, oleh Pak Guru Matematika. Itu menurut saya Pak. Oh, begitu ya. Apakah ada perbedaan cara mengerjakan soal yang diberikan antara Yupi dengan teman-teman yang lain yang telah mengikuti les privat? Apakah ada perbedaan itu, Yupi? Oh, kalau perbedaan mengerjakan soal Pak ya, ya Iya. ada sih Pak, ada. Mereka itu saya melihat mereka menjelaskan lebih detail cara mendapatkan hasil dari soal yang diberikan dibandingkan dengan jawaban saya. Tapi kan Pak, yang dilihat itu kan hasilnya juga sama kan, banyak cara menuju ke Roma, jadi hasilnya tetap sama Pak. Kalau menurut Bapak itu gimana Pak? Oh, gitu ya. Kalau boleh Bapak simpulkan ya, Pak Yupi ya, bahwa apa yang dilakukan oleh guru matematika terhadap Yupi sebenarnya tidak salah kalau menurut Bapak. Dan mungkin Yupi hanya berperasaan ya bahwa telah diperlakukan dengan tidak adil karena tidak mengikuti les privatnya ya. Bapak menilai
bahwa tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut ya sebenarnya itu tidak bermaksud untuk membeda-bedakan antara Yupi dan teman-teman yang ikut les privat, karena yang diinginkan oleh guru tersebut yaitu agar Yupi bisa cepat mengerti sama dengan teman-teman yang mengikuti les privatnya. Misalnya, penilaian terhadap pekerjaan soal yang diberikan menurut Bapak sih pasti ada perbedaan nilai antara Yupi dan teman-teman yang mengikuti les privat karena mereka menjelaskan detail dibanding dengan Yupi. Walaupun jawabannya sama benarnya, jadi itu yang mereka lakukan. Mereka melakukan langkah-langkah yang benar. Sekarang Bapak mau dengar apa pendapat Yuki dengan apa yang Bapak utarakan ini? Ya, ya sih Pak. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak, berarti Pak, pikiran dan penilaian saya selama ini berarti sudah salah ya Pak? Iya, memang salah. Jadi oke lah ya. Berarti kamu tidak akan lagi berpikir bahwa kamu berperilaku tidak adil. Karena saya yakin guru itu berlaku seperti itu agar Yupi juga lebih bisa sama dengan mereka. Itu ya maksudnya. Iya Pak. Ini menjadi pelajaran untuk saya dan saya tidak akan mengulang lagi Pak. Bagus kalau begitu. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki nilai matematikamu? Kalau yang ingin saya lakukan Pak, memperbaiki di pikiran saya ini banyak Pak. Oh begitu ya. Dari sekian banyak yang akan kamu lakukan, ya, hal mana yang menjadi prioritas utama untuk segera kamu lakukan? Begini Pak, karena apa ya Pak ya, kan saya setelah mendengar penjelasan Bapak tadi, ya pertama-tama saya akan meminta maaf pada guru tersebut karena saya sudah salah menilai. Kemudian selanjutnya Pak, saya punya rencana Pak. Saya punya rencana begini Pak, supaya bagus nilai saya akan coba untuk mendaftar mengikuti les privat yang dibuat oleh guru matematika itu. Nah, begitu. Itu langkah-langkah yang sangat luar biasa untuk kamu lakukan. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu menceritakan kembali, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya Pak, jadi begini, seperti saya sudah jelaskan tadi Pak ya, yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya akan meminta maaf kepada guru matematika tersebut. Nah memang benar saya setelah saya pikir-pikir setelah Bapak jelaskan, tapi memang saya sepertinya salah. Kemudian saya akan berencana untuk mendaftar mengikuti les privat yang dibuat di rumahnya, dan saya akan belajar bersama teman-teman yang lain dan pasti nilai saya akan bagus sama seperti teman-teman tadi yang sudah ikut lesnya. Iya, bagus ya. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, apa bentuk tanggung jawabmu untuk kamu tunjukkan pada Bapak ya dari hasil diskusi kita hari ini? Apa ya Pak ya? Gini Pak, besok, ya besok
Iya, Pak? bisa. Ya. Ya, saya langsung akan menghadap kepada guru Ya. matematika tersebut Ya. untuk meminta maaf. Kemudian habis saya meminta maaf, Pak, saya langsung akan bicara dengan Bapak guru tersebut. Pak, saya mau mendaftar, Pak. Saya ingin, Pak, belajar dengan teman-teman yang lain, mengikuti les privat yang dibuat oleh Bapak supaya nilai saya bagus. Begitu, Iya. Pak. Oh, begitu ya. Nah, kemudian kira-kira siapa yang akan membantu kamu nanti untuk menjalankan tanggung jawab itu ya? Saya punya teman baik, itu namanya Rido. Jadi saya akan meminta bantuan Rido untuk menemani saya menghadap guru matematika supaya saya tidak takut, Pak. Dan kebetulan juga saya dengan Rido sudah berbicara kami berdua, wah bagaimana kalau kita ikut les privat sama-sama dengan teman yang lain di rumah Pak Guru. Dan Ridonya respon, ya kita sama-sama. Jadi kami berdua akan menghadap ke Pak Guru, kemudian kami berdua juga akan langsung mendaftar untuk mengikuti les privat itu, Pak. Oke, ya semoga itu dilaksanakan ya, Yupi ya, teman-temannya. Ya. Nah, ini ide yang baik ya. Pak Guru setelah mendengarkan, Yupi telah mengutarakan isi hatinya. Ini rupanya ide yang sangat baik sekali kalau kamu memang mengikuti les privat ya. Kamu pasti bisa ya, Yupi ya. Jadi tetap semangat, tidak perlu putus asa ya, karena tidak mungkin seorang guru itu beda-bedakan antara yang les dengan yang tidak. Jadi tetap semangat. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas diskusi kita hari ini. Saya lega sekarang Pak, karena setelah Bapak menjelaskan tadi, wah, oh iya ternyata saya. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Iya. Sudah membantu saya Pak. Iya, silakan ke kelas. Ya. Selamat siang Pak. Siang. Silakan langsung memberikan hasil observasinya. Ya. Oh iya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami selaku observer ya. Kami sudah mengamati ya jalannya coaching yang telah dilakukan oleh Pak Nasar dan Pak Yupi ya. Secara garis besar saya apresiasi ya dari mimik ya, dari mimik dan situasi yang dibuat seperti Pak Yupi bilang tadi juga, saya juga terbawa. Saya berpikir seandainya saya punya anak di sekolah juga seperti itu, mereka bisa akan bercerita ya, jadi menjadi ya pelajaran ya bagi saya bagaimana saya akan bisa menjadi coach sehingga mereka bisa akan mengeluarkan ya bagaimana Pak Yupi ya terangkan memang sangat. Jadi kalau seandainya siswa-siswa seperti Pak Yupi tentu kita pun juga akan ya, jadi memang itu satu motivasi bagi kita sebagai seorang guru ya. Jadi dari tujuan ya identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, bagaimana model coaching yaitu model Tirta yang sementara ini kita pelajari ya. Jadi tentunya saya berterima kasih ya boleh belajar dari hal ini. Jadi tadi bagaimana tujuan itu sudah memang jelas, kemudian identifikasi itu juga jelas ya, karena tadi otomatis saya kan yang
kasus 2 terlibat langsung dalam percakapan kasus yang sama tadi saya coachingnya ya waktu itu Pak Yuti. Jadi otomatis saya bisa merasakan bagaimana seorang coach itu bisa menggali ya, itu menggali apa yang ada sehingga coach itu bisa ya bercerita dengan terbuka ya. Jadi identifikasinya, dia bercerita bagaimana, kemudian rencananya untuk ke depan seperti apa ya, dan tanggung jawab yang akan dilakukan seorang anak itu jika memang seperti itu yang kita lakukan sebagai coach ya. Terima kasih, salut Pak Nasar ya, salut untuk Pak Yupi yang bisa berperan seperti ya. Terus terang juga saya juga terbawa Pak Yupi memikirkan, saya langsung pikir saya punya anak ya, saya punya anak bagaimana kalau seandainya iya mereka bisa melakukan hal itu, saya bisa melakukan pada mereka, tentu alangkah bahagianya akan tercipta itu suasana belajar yang merdeka. Mungkin hanya itu saja, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Sugeng karena saya terlibat langsung tadi dari kasus ini, jadi saya tidak terlalu karena sudah baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya lanjutkan saja sebagai observer 2. Dari hasil tampilan rekan saya antara Pak Nasar sebagai coach dan Pak Yupi sebagai coach, ini sangat luar biasa ini. Dan kalau saya lihat ini, cuman mungkin sebelum saya jauh, saya bikin catatan sedikit dulu di awal. Ini siswanya ini sangat agresif, luar biasa. Hampir kalah guru. Nah, gurunya yang kurang greget gitu. Iya betul. Ya. Ini baru di awal saja. Ya. Kadang-kadang murid lebih jago dari guru. Ya, jadi saya lanjutkan kembali dari penilaian saya, artinya hasil observasi saya ini sangat luar biasa, terutama di awal ya, di tujuan bahwa coach itu menyampaikan pesan pembuka itu sudah dilakukan oleh coach, dalam hal ini Pak Nasar. Terus coach dapat menyampaikan tujuan yang akan dia capai dalam pertemuan yang mereka lakukan. Ini di dalam identifikasi, ini juga yang sangat saya beri catatan luar biasa di sini. Begitu dalam, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bersifat terbuka ya, sehingga coach ini dapat memberikan respon yang lancar, apalagi ditambah dengan siswanya ini bersemangat sekali, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Siswa cerdas. Ini yang sangat luar biasa ini dari masalah identifikasi masalah. Jadi banyak yang tergali, murid menyampaikan semua apa yang menjadi masalah yang dia hadapi, dia merasa tidak adil, dia merasa dibeda-bedakan dengan teman-teman karena hanya masalah dia tidak mengikuti les privat yang dilakukan oleh guru matematikanya. Tapi ini saya sangat salut bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh coach ini sangat membuka coach untuk sehingga terlihat ada potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Nah, kalau saya melihat dari rencana aksinya, ini juga sangat luar biasa dari rencana aksi yang dilakukan oleh coach, sehingga coach ini terbangun, dapat mengambil keputusan secara mandiri. Saya lihat coach ini terlihat dia menyadari bahwa dari masalah tadi, ketika dia berbicara dengan coach itu, dengan gurunya, dia merasa ini sangat membantu dia untuk memperbaiki pola pikirnya tentang bahwa dia merasa dibuat tidak adil. Begitu juga tanggung jawab. Sampai tanggung jawab tadi itu luar biasa. Tapi ada beberapa, mungkin 2 catatan yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa mungkin tadi ada coach itu sempat mengatakan kalau tidak salah bahwa coach itu salah dalam tindakannya.
menurut saya mungkin bukan bukan salah ya, salah ya, iya, itu Pak Yupi ya. Aduh, bilang bersiapnya saya tadi, oh, kenapa satu disalahkan? Harusnya tidak ada penyalahan, iya kan? Karena Iya kita betul. kan ingin, Nah, tadi iya, aduh, salah saya. karena sempat saya tangkap di situ. Nah, Betul, itu betul. juga. Bukan tidak mungkin saya mau bicara. Iya. Nah, yang kedua, kalau ini juga kalau saya tidak salah tangkap tadi bahwa coach menanyakan apa rencana-rencana yang akan diambil kan, tindakan aksi rencana itu. Terus tidak salah tadi coach ini hanya menyampaikan satu tindakan rencana, tapi coach menanyakan dari beberapa rencana kamu tadi itu kira-kira apa yang ini kalau apa mungkin saya salah ya tadi itu ya. Memang ada beberapa tadi ya. Ya. Apa itu? Harusnya kan Semua waktu itu saya katakan di Iya. otak saya itu wah ada banyak sih Pak. Nah, tapi Iya. dia gali. Sepertinya dia gali. oh gitu. Coachnya gali. Nah, yang mana prioritas utamanya? Gitu, no? Oh gitu. Ya. Berarti Ya. sudah Cuma saya tidak sesuai sebut. Iya. Berarti sudah Ya. sesuai dengan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab atau komitmen yang dibangun oleh coach dalam hal ini menggali dari Koci. Saya kira secara keseluruhan sangat baik, luar biasa sekali Bu. Terima kasih dari saya demikian. Sangat luar biasa ya, hebat. Salut. Ya, terima kasih buat sesi 4 ya, kepada Pak Nasar sebagai coach dan Pak Yupi sebagai coach. Saya memberikan apresiasi sangat luar biasa kepada kalian.